sebagai orang yang terlibat di lapangan. Ini ditepukin biar saya, apa ini maksudnya ini? Biar ngegas, saya udah capek ngegas karena boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Karena baru pemilu kali inilah saya menemukan bagaimana, dan bukan hanya saya, kita tinggal membuka media sosial, kita tinggal membuka media mainstream, kita bisa melihat perbincangan publik, bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Saya kira itu sangat telanjang. Ambil contoh sederhana saja apa yang dibongkar oleh podcast Bocor Halus tiap minggu yang tidak pernah ada bantahan atau klarifikasi. Kita lihat investigasi Tempo dan yang lainnya. Dan hari-hari ini kalau kita buka yang namanya TikTok atau yang lain, isinya semua tentang kekacauan yang terjadi dalam pemilu kita yang lalu. Belum pernah sepanjang sejarah kita melihat instrumen kekuasaan, aparat penegak hukum digunakan sebegitu masifnya oleh, boleh dikatakan, aktor-aktor pemerintah, aktor-aktor negara. Bagaimana kepala-kepala desa dimintai laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa oleh Polda tanpa kejelasan asal-usul kenapa dipanggil. Bagaimana kepala-kepala desa ini didatangin dan ditanyain dan diintimidasi bahwa nanti akan diperiksa ini itu. Itu bahkan di Orde Baru juga enggak terjadi. Bagaimana dinas-dinas oleh pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, menekan camat, lurah dan sebagainya, sehingga harus melakukan kerja-kerja ekstra konstitusional dengan mendukung salah satu kontestan atau merugikan kontestan yang lain. Tentu kalau mereka ditanya belum tentu mau bersaksi. Tapi ini kan seperti bau bangkai. Ya, yang tidak kita lihat barangnya tapi baunya sampai kemana-mana. Dan hari ini itu menjadi pembicaraan publik di mana-mana. Sampai hari ini, padahal dunia sudah semakin canggih, penghitungan di tingkat kecamatan masih banyak yang belum selesai. Kenapa? Keluhan mereka setiap menginput nomor genap, itu dengan cepat sistem Sirekap ini jalan. Begitu masuk ke angka ganjil, ini error atau hang. Sehingga proses berlarut-larut. Ada yang membisikkan kepada kita karena ada algoritma yang terjadi di Sirekap itu, sehingga harus bekerja dulu pontang-panting untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh seseorang gitu atau sekelompok orang. Kita juga melihat keanehan ketika kemarin misalnya kalau yang kita lihat itu ini saya nggak tahu Bawaslu atau KPU itu mengundang ya lembaga-lembaga survei. Ya, ini ada mengundang Profesor Roni Guci Rusli, pakar IT dan statistik UI yang ingin membedah tentang kesahihan quick count. Menurut apa yang dipublikasi di sini, tidak satu pun lembaga itu yang mau hadir. Tidak satu pun mau hadir. Aneh. Harusnya kalau mereka percaya pada metodologi, quick count itu dilakukan netral, pendanaannya bukan dari salah satu pasangan calon, melakukannya secara metodologis dan akademis, saya kira mereka harus hadir. Tetapi enggak ada yang hadir satupun. Sehingga kalau hari ini orang bertanya apakah quick count itu lalu dikaitkan dengan Sirekap yang amburadul itu ada hubungannya? Wallahualam. Karena kalau kita mau memakai logika penalaran yang sederhana saja, tidak perlu S2, S1 saja. Berbagai survei yang kita lihat benar dan yang kita punya, pasangan Prabowo Gibran itu di angka 43, 44, ya, dan mentok di 46. Dalam kondisi
pasangan calon 01 dan 03 itu juga sudah ajak. Sementara undecided voternya sudah sangat rendah. Kemudian di hari H terjadi lompatan yang sangat signifikan. Which is secara ilmiah mungkin Bung bisa menjelaskan bahwa kenaikan 1-2% itu dalam survei, dalam dunia nyata bukan hal yang mudah. Harus ada pull factornya atau push factornya. Itu belum pernah saya tahu, saya sebagai orang yang belajar tentang manajemen pemilu dan survei, sampai sekarang saya susah menalarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kan menjadi persoalan publik. Sangat telanjang. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket. Untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya yang terjadi ya tentu sangat banyak sekali hal yang bisa dipercakapkan di DPR. Tidak saja merujuk pada semua undang-undang dan kebijakan, melihat realita hari ini, tapi juga dalam rangka kita merancang masa depan. Karena menurut saya mempercakapkan ini dalam forum DPR adalah hal yang konstitusional. Walaupun sekarang yang sangat gerah menurut saya justru orang yang di framing sebagai pemenang pemilu. Saya bingung. Sejak kapan hak angket menjadi drama yang begitu menakutkan? Dalam sejarah bangsa ini, sejak zaman Bung Karno, ya, hak angket selalu terjadi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Zaman Bung Karno tahun 50-an itu ada hak angket tentang penggunaan devisa. Ya. Itu Undang-Undang Pengawasan Devisa tahun 1940, zaman Bung Karno sudah ada hak angket. Zaman Pak Harto ada hak angket tentang Pertamina. Tidak ada masalah. Ya. Lalu zaman Gus Dur itu ada juga hak angket terkait Bulog Gate dan Brunei Gate. Tidak ada masalah. Pada zaman Ibu Megawati juga ada hak angket tentang dana non-budgeter Bulog. Dan yang paling banyak itu di zaman Pak SBY. Yang pertama hak angket tangker Pertamina, yang kedua hak angket impor beras, yang ketiga hak angket penyelesaian kasus BLBI, lalu hak angket DPT pemilu tahun 2009. Lalu yang terakhir zaman Pak SBY itu hak angket Bank Senturi. Ya. Sampai yang terakhir itu hak angket tentang tentang KPK, ya. Hak angket tentang KPK tanggal 28 April 2017. Jadi ada framing yang luar biasa sekarang di mana-mana, seolah-olah hak angket ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, sesuatu yang bertentangan nalar publik, sesuatu yang haram. Ini kan salah. Harap dicatat belum ada yang namanya hasil pemilu. Tidak ada hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sehingga ya jauh-jauh dulu ngomongnya ini kalau terkait dengan pemilu. Hak angket itu banyak fungsi yang bisa bernada positif. Saya ambil contoh aja ini dari catatan yang ada di saya. Memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan-badan eksekutif lainnya. Dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kekuasaan. Membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggaraan kekuasaan kepada rakyat. Hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Juga dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat. Jadi banyak sekali hal baik yang bisa kita lakukan
dengan hak angket. Nah sekarang tadi saya dari awal sudah bilang ini pemilu paling brutal dalam sejarah. Betul. Saya calon anggota legislatif juga kemarin. Saya bertemu dengan banyak kepala desa yang mengaku dipanggil. Saya bertemu dengan kepala dinas yang mengaku disuruh. Dan baru kali ini, Bapak Ibu mohon maaf sepanjang sejarah, memilih presiden pun dapat amplop 300.000. Belum pernah dalam sejarah. Jadi pilpres kita turun derajat jadi kayak pilkades. Ini kan luar biasa. Lalu kalau ini yang mau kita wariskan ke depan, buat apa kita punya pemilu? Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lainnya. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Ketika kemudian hasil pemilunya kita sudah akan tahu hasilnya. Pasti orang yang berkuasa atau punya kekuasaan atau orang yang punya uang. Ini kan perlu menjadi catatan untuk kita semua. Lalu kebijakan apa, undang-undang apa yang harus kita periksa dalam hak angket? Saya kira banyak sekali. Tadi sudah dikatakan soal bansos. Itu ada kaitannya dengan undang-undang APBN. Bolehkah yang namanya untuk bansos itu ditarik ke depan? Urgensinya apa sampai 90 triliun? Apa pentingnya sehingga harus seorang presiden membagi bansos di mana-mana? Apakah itu sudah benar? Bagaimana dengan kabinet? Bagaimana dengan perangkat pemerintah? Apakah ada kaitannya itu dengan pemilu? Kita pengen tahu. Kita juga ingin tahu undang-undang keuangan negara. Bagaimana ini cerita? Mungkin kita juga perlu periksa bagaimana dengan PPATK. Kita mendengar kabar semua perusahaan tambang itu diancam dengan RKAP kalau tidak setor duit atau kalau tidak cawe-cawe. Ini kan persoalan-persoalan yang perlu dicarikan klarifikasi dan verifikasi. Supaya jangan hanya menjadi buah bibir di publik. Kita berharap proses pemilu ini adalah proses beradab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Kalau anggota legislatif dan eksekutifnya saja sudah seperti ini, bagaimana kita bisa bermimpi bahwa yang namanya pilkada akan menjadi sebuah proses yang bermartabat. Lalu kita melihat bagaimana keresahan masyarakat di seluruh Indonesia terhadap proses yang terjadi sejak putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hampir seluruh perguruan tinggi besar bersuara menyampaikan keprihatinan atas hilangnya etika, moral, pelanggaran hukum, konstitusi dalam pelaksanaan pemilu kita. Apakah suara ini akan kita abaikan? Lalu demokrasi kaya apa yang kita mau wariskan? Ini kan problem yang sangat besar bagi kita. Bukan sekedar siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa suaranya, itu bukan ranah angket. Kalau bicara hasil pemilu, silakan Anda berdebat dengan KPU, dengan Bawaslu. Kalau soal pelanggaran. Soal hasil sengketa pemilu silakan ke MK. Angket hal yang berbeda dengan itu. Jadi seharusnya siapapun tidak perlu bernada negatif atau miring terhadap hak angket. Bawaslu nggak perlu ngomong, ngapain DPR bikin angket? Bawaslu itu bukan pengawas DPR. DPR itu yang mengawasi Bawaslu. Ngapain juga KPU komentar? Karena DPR melaksanakan fungsinya
secara konstitusi. Jadi terus terang mungkin orang tidak berani ngomong. Kita tahu sekarang hak angket ini berusaha digembosi dengan ancaman-ancaman kasus-kasus hukum. Kasus-kasus individu-individu. Ya seperti kebiasaan Pak Harto, kalau nggak bujuk, injak, kan begitu. Ini perilaku kekuasaan hari ini, jujur saja. Kita akan lihat apakah partai-partai nanti memang sepakat untuk melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan undang-undang. Banyak undang-undang, bukan hanya undang-undang tentang pemilu, undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN, undang-undang yang lain. Banyak yang bisa kita, undang-undang pemerintahan desa mungkin. Jadi ada banyak sekali. Kebijakan banyak. Apakah Polri di luar pengaduan masyarakat memanggil kepala desa? Tidak dalam soal katakanlah siklus pemeriksaan, tidak ada pengaduan. Apakah itu kebijakan penyelenggaraan kekuasaan yang benar? Ini adalah persoalan bangsa. Saya tidak tertarik membicarakan angket ini untuk hasil pemilu. Tapi saya tertarik bagaimana ke depan semua praktek busuk dan kotor ini tidak diulang. Kita mau perbaikan. Saya kira bagi kami itulah hal pentingnya hak angket ini. Bukan sekedar hasil pemilu. Karena kalau dikatakan Mas EF nanti bukti-buktinya harus segunung. Ya kecuali Bawaslu dan KPU-nya mau bekerja sama, mungkin kita bisa punya semua C1. Tapi kita tahu sendiri bagaimana di lapangan itu, pasti tidak. Walaupun begitu kami sudah berupaya. Saat ini tim dari 03 sedang berusaha mengumpulkan semampunya alat bukti yang cukup atau katakanlah informasi-informasi yang bisa mendukung pelaksanaan hak angket. Dan saya kira ini tidak hanya persoalan 03, 01. 02 juga harusnya berkepentingan angket ini berjalan. Supaya apa? 20 Oktober kita menarik garis yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Siapapun yang nanti yang terpilih ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dia legitimate. Tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun. Biarlah segala yang terjadi sebelum 20 Oktober menjadi catatan kaki sejarah, tetapi menjadi rujukan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Di sana sebenarnya tujuannya. Jadi kalau ada yang bilang 03 enggak puas, cuma dapat 17. Jujur saja, hasil di kami tidak seperti itu. Hasil di kami itu 2 putaran. Itu tegas. Dan hari ini terakhir kami tadi bertemu dengan tim IT Merah Putih. Oh sangat telanjang. It's very easy to untuk dibedah. Ya. Tapi nanti terpulang. Kita lihat bahwa kekuasaan hari ini merasuki semua lini. Ya, dan tidak hanya di cabang eksekutif, tapi juga cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan ini silakan boleh setuju atau tidak. Tetapi saya berharap sebenarnya seorang Jokowi ya yang tadinya kita anggap sebagai orang yang bersih, orang yang rendah hati, rakyat biasa, benar-benar meninggalkan warisan legasi kepemimpinan yang memang bisa menjadi rujukan sejarah. Bukan noda hitam sejarah. Jokowi tinggal pilih apakah dia mau menjadi catatan hitam sejarah atau menjadi catatan sejarah yang keemasan. Gitu Bang Karni kalau menurut saya.